Film ini diangkat dari kisah nyata tahun 1980-an mengenai sepenggal kisah hidup seorang gadis bernama Natasha yang berumur 14 tahun, lalu difilmkan pada tahun 2015. Natasha yang merupakan seorang gadis lugu nan polos mengajari sepupu laki-lakinya sendiri tentang apa itu surga duniawi. Bagaimana kisahnya? Yuk ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebahkan badan dan fokuskan pikiran karena film akan segera dimulai. Cerita dimulai dari sosok anak muda bernama Mark. Saat ini ia berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Karena sedang libur semester, ia selalu menghabiskan malam-malamnya untuk begadang dan bangun di siang hari. Yang berbeda di hari itu adalah Mark dibangunkan saat pagi hari oleh ibunya. Di tengah nyawanya yang baru terkumpul setengah, Mark diberitahu kalau nanti malam keluarga besar akan berkumpul di rumah ini. Untuk itu, ibu butuh bantuan Mark berbenah rumah demi menyambut keluarga besar. Зина из Москвы. Здрасте. Singkat cerita, makan malam telah diadakan. Seluruh sanak saudara dari sang ibu hadir pada makan malam itu, termasuk kakak dari sang ibu atau paman Mark yang bernama Vima. Tujuan diadakan acara makan malam itu adalah untuk memberitahu kalau Vima yang sekarang seorang duda akan segera menikah dan kembali memiliki teman hidup. Wanita yang akan dinikahi Vima adalah berkewarganegaraan Rusia, yaitu janda bernama Zina yang memiliki satu anak. Mengapa warga Rusia? Itu karena mereka atau seluruh keluarga Mark merupakan orang asli Rusia yang saat ini merantau tinggal di Kanada. Tibalah hari di mana Zina datang ke Kanada. Keluarga besar Mark kompak menyambut kedatangan calon keluarga baru mereka di bandara. Terlihat senyum bahagia pada wajah mereka semua. Apalagi kebahagiaan itu terlihat sangat jelas di wajah sang paman. Zina memperkenalkan anak gadisnya yang bernama Natasha. Saat ini gadis pirang yang terlihat lugu itu masih berusia 14 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMP. Memang tak aneh kalau anak gadis di luar negeri terlihat lebih dewasa dibandingkan dengan di Indonesia. Di perjalanan pulang, keluarga Mark diberitahu lebih dalam mengenai asal-usul Zina. Ia telah bercerai selama beberapa tahun sebelum akhirnya bertemu dengan Vima. Meski telah bercerai, mantan suaminya masih bertanggung jawab kepada Natasha dengan rutin mengirimkan uang untuk kebutuhan gadis itu per bulannya. Singkat cerita, setelah seluruh persiapan matang, akhirnya pernikahan antara Vima dan Zina dilangsungkan. To be your lawful wedded wife, to be your husband. Yes, I do. Selepas pesta pernikahan, mereka mengadakan syukuran dengan makan-makan di rumah Mark yang sudah menjadi tempat utama bagi keluarga itu untuk menjalin silaturahmi. Di tengah makan-makan, ibu Mark meminta Mark untuk memperkenalkan lingkungan rumah mereka kepada sepupu barunya, Natasha. Atas perintah sang ibu, Mark mengajak Natasha ke dalam dan menjelaskan letak ruangan-ruangan di sana. Я даже не знаю, как называется по-русски. Это комната, где мы смотрим телевизор. Чем здесь занимаешься? Terakhir, Mark juga memperlihatkan kamarnya pada Natasha. Gadis itu memandangi sudut demi sudut ruangan itu dan menanyakan kebiasaan anak muda. Apakah Mark pernah membawa pacarnya ke kamar ini? Setelah pertanyaan tadi, gadis yang lugu di luar dan liar di dalam itu memberitahu jika ia sering mengajak lelaki ke kamarnya. Walaupun si lugu masih berusia 14 tahun, tapi kalau Mark mau bermesraan dengannya sekarang, Natasha akan mengajarinya bagaimana rasanya keindahan duniawi. Di samping tawaran itu, Natasha memberitahu kenapa ia bisa sebebas ini. Itu karena ibunya dulu adalah seorang wanita panggilan. Di liburan semester ini, Mark mengambil kerja pada waktu menjadi customer service untuk mengisi waktu luangnya. Suatu malam ketika Mark pulang bekerja, ia mengeluh kepada sang ibu karena bekerja itu sungguh menguras tenaganya. Ibunya yang mendengar hal itu dari Mark menceramahi Mark kalau mencari uang memanglah tak mudah. Selanjutnya, ibu memberitahu Mark boleh berhenti bekerja, tapi selama sisa waktu liburannya, ia harus menemani Natasha beradaptasi di lingkungan baru sebab Natasha tidak bisa berbahasa Inggris. Merasa kalau bersama Natasha akan lebih menyenangkan, di keesokan harinya Mark pergi ke apartemen sang paman untuk menemui Natasha dan mengajaknya berkeliling. Tetapi satu fakta jelas yang baru ia tahu adalah kalau Natasha memiliki hubungan tidak baik dengan ibunya. Di depan matanya, Mark melihat ibu dan anak itu saling adu mulut. Ты можешь молчать сейчас сколько угодно. Наташа, Марк! Марк, тебя не волнует мои переживания, подумай о Фиме. Natasha langsung mengajak Mark pergi dan di sela itu Zina meminta Mark untuk menjaga baik-baik anak gadisnya. Mereka pergi keluar, berjalan melihat kondisi lingkungan dan akhirnya Mark mengajak Natasha untuk berkunjung ke rumah kawannya bernama Rufus. Alasan Mark mengajak Natasha ke rumah Rufus adalah Rufus memiliki darah Rusia dari sang ayah yang asli orang Rusia. Namun karena Rufus dari lahir tinggal di Kanada, ia tak bisa berbahasa Rusia. Dan untuk bercakap dengan Natasha, di situ Mark hadir sebagai penerjemah. What it's like,
what it's really like. Он хочет узнать, как... Ну что ты там весел? Selepas dari rumah Rufus, Natasha bingung mengapa tak ada seorang pun selain Rufus di rumahnya. Mark memberitahu kalau ayah dan ibu Rufus berpisah, serta Rufus memutuskan tak ingin ikut salah satu dari keduanya. Kini hari-hari libur Mark diisi dengan rutinitas bersama Natasha, mulai dari keliling kota, makan bareng, dan membaca buku. Сказала к тебе приду. Di suatu hari, karena hubungan yang sudah sangat akrab, Natasha datang ke rumah Mark dan masuk ke kamarnya melalui jendela di luar. Tanpa malu-malu, gadis yang terlihat lugu itu menunjukkan fotonya yang tanpa busana, lengkap dengan video enak-enaknya kepada Mark di sebuah website kesukaan para lelaki. Natasha kemudian menawarkan kembali tawaran di Tempo dulu, yaitu ia akan mengajari Mark bagaimana tutorial adu gesek yang baik dan benar. Selepas enak-enak, Natasha menceritakan asal-usul bagaimana foto-foto dan video-videonya bisa ada di sebuah website terkenal. Dahulu ia bertemu dengan seorang pria yang menawarinya menjadi seorang model foto dan video dari website situs dewasa. Natasha tergiur dengan tawaran uang yang akan didapatnya dan akhirnya mau menjadi salah satu aktor di sana. Gadis itu memberitahu kalau hal itu ia lakukan dengan rasa senang dan tanpa paksaan sedikit pun. Setelah mendengar pengakuan yang mengejutkan, Mark sama sekali tak merasa jijik. Sebaliknya, ia malah lebih dekat dengan Natasha dan ingin mempelajari lebih dalam salah satu nikmat terbaik yang ada di dunia melalui gadis lugu bernama Natasha. Hari-hari selanjutnya menjadi lebih berwarna dan lebih terasa karena setelah lelah berkeliling kota, Mark selalu dihadiahi apem gurih buatan Natasha. Di suatu hari, kenikmatan itu semakin bertambah dikarenakan ibu Mark menyuruh Natasha tinggal sementara di rumah Mark sebab Fima dan Zina akan berbulan madu. Я подумала, будет лучше, если ты останешься у нас. Хорошо. Спасибо. О, Наташа, иди садись. Di hari pertama Natasha menginap, ia tak bisa tidur dan membangunkan Mark dari tidurnya. Ia mengajak Mark keluar dan bercerita di sana. Ia memberitahu rahasia terbesar ibunya, kalau Zina menikahi Fima atau paman Mark hanyalah mengincar hartanya. Ia merasa sangat kasihan dengan Fima karena Zina selalu berselingkuh setiap hari dengan teleponan bersama mantan suaminya dahulu atau ayah kandung Natasha. Singkat cerita, ayah dan ibu Natasha telah selesai dari liburannya. Zina mengajak Natasha untuk pulang. Namun kala itu si gadis lugu menolak ajakan sang ibu. Seketika Zina marah dan memberitahu kalau ia sudah tahu hubungan gelap Natasha dengan Mark. Что происходит у тебя с этим мальчиком? Я сообщу соседям, что у вас тут происходит. Mengetahui kalau anaknya telah dirusak, ibu Mark marah dan meminta Natasha untuk pergi dari rumah ini. Selepas kejadian itu, Mark tidak mengetahui bagaimana kabar Natasha selama berhari-hari. Hingga kegelisahannya itu ia coba obati dengan memberanikan diri datang ke tempat tinggal Natasha. Sesampainya di sana, Zina memberitahu dan mewanti-wanti Mark tak boleh lagi bertemu dengan Natasha. Di malam harinya ketika Mark tertidur, Natasha akhirnya memberi kabar dan memberitahu sekarang ia sedang berada di depan rumah Mark. Mark pergi keluar dan menemui gadis yang dicintainya. Gadis itu memberitahu sebab kedatangannya adalah untuk mengajak Mark pergi berdua dan tinggal di tempat lain. Selebihnya, Fima dan Zina sekarang sudah berpisah karena Fima sudah mengetahui kalau Zina mau menikah hanya karena harta. Теперь, когда убивает твоего дядю, что ты делаешь? Каждый, кто там появлюсь, он найдет мне работу. Merasa kalau Natasha tak ada tempat tinggal lagi dan juga tak dekat dengan ibunya, Mark membawa koper Natasha ke kamarnya dan gadis itu dipersilahkan tidur dulu di sana malam itu. Singkat cerita, sesaat sebelum matahari terbit atau masih subuh, Mark menyuruh Natasha untuk segera pergi sebelum ketahuan ibunya. Ia pun memberikan uang saku dan melepas kepergian sepupu yang ia cintai dengan sepenuh hati. Di siang harinya, Fima datang ke rumah Mark dan memberitahu di depan keluarga besar kabar perceraiannya dengan Zina. Mark tentu sudah tahu hal itu sebelumnya dan duduk mendengarkan cerita sang paman. Tak lama setelah itu, Mark berniat untuk main ke rumah Rufus sekaligus melihat pembangunan kolam renang di rumahnya. Mengejutkannya, Natasha ada di sana tanpa sepengetahuan Mark. Okay, let's try that. Yeah. Let's go for a walk. Sebelum terjadi salah paham, Rufus memberitahu kalau tadi pagi ia sempat kaget dengan kedatangan Natasha. Selain itu, Natasha juga meminta untuk tinggal sementara di rumah Rufus. Merasa cemburu kalau kekasihnya berada di tangan temannya, Mark tak mengindahkan alasan dari Rufus. Ia pulang dengan wajah kesal ke rumahnya. Di sana pula, ia melihat-lihat kamarnya dan beberapa tempat lainnya yang penuh akan kenangannya bersama si lugu Natasha.
Itulah sepenggal kisah dari Natasha yang hidupnya menjadi sangat bebas akibat perceraian kedua orang tuanya. Ketika rumah tangga hancur, maka yang akan hancur bukanlah hanya dua insan yang berseteru, tapi akan ada insan lain atau sang anak yang juga akan menanggung akibatnya. Satu hal terpenting adalah sebesar apapun ombaknya, jangan pernah lompat dari kapal.